Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ahmad Fauzi. Saya Ibnu Barak. Saya Muhammad Ahmad. Saya Taufik Hidayat. Kami dari Kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jerman, dalam bahasa Jerman, Deutschland secara resmi disebut sebagai Republik Federal Jerman. Bundesrepublik Deutschland adalah negara berbentuk federasi di Eropa. Negara ini memiliki posisi ekonomi dan politik yang sangat penting di Eropa maupun di dunia, dengan luas 357,21 km persegi dan jumlah penduduk sekitar 82 juta jiwa. Negara dengan 16 negara bagian, Bundesland ini menjadi anggota kunci organisasi Uni Eropa, penduduk terbanyak, penghubung transportasi barang dan jasa antar negara sekawasan, serta menjadi negara dengan penduduk imigran ketiga terbesar di dunia. Meskipun negara-negara bangsa Jerman modern baru terbentuk pada tahun 1871 sesuai Perang Prancis Prusia, satuan-satuan politik di wilayah ini telah lama memainkan posisi penting dalam era monarki di Eropa sejak penguasaan oleh Kekaisaran Romawi menjelang era modern Masehi hingga berakhirnya Perang Napoleon. Penyatuan wilayah Eropa Tengah pada masa Karl yang Agung, Karl Magne, pemimpin kerajaan Franka pada abad ke-8 menjadi rintisan terbentuknya suatu imperium konfederatif berusia hampir 1000 tahun yang dikenal sebagai Imperium Romawi Suci. Imperium ini sangat mewarnai budaya feodal di seluruh Eropa serta menjadi pusat reformasi gereja Kristen pada abad ke-16 yang melahirkan Protestanisme. Ketika Imperium Romawi Suci dibubarkan pada tahun 1806 akibat perpecahan yang ditimbulkan oleh Perang Napoleon, telah tumbuh rasa satu kebangsaan sebagai masyarakat berbahasa yang sama bahasa Jerman. Namun, negara modern yang terbentuk kemudian tidak sanggup menyatukan cita-cita kebangsaan itu karena Austria membentuk sekutu bersama Hongaria menjadi negara terpisah dari negara Jerman modern. Pada tahun 1949, Jerman dengan wilayah yang jauh berkurang akibat dua perang besar di Eropa, terbagi menjadi dua negara terpisah, Jerman Barat dan Jerman Timur. Pemisahan ini berakhir 3 Oktober 1990 menjadi Hari Nasional Jerman sekarang. Ketika Jerman Timur secara resmi menyatukan diri dengan Jerman Barat adalah negara pendiri Masyarakat Ekonomi Eropa, kelak menjadi Uni Eropa pada tahun 1993. Negara ini juga menjadi anggota zona Schengen dan pengguna mata uang euro sejak 2002. Sebagai negara penting, Jerman adalah anggota G8, G20, menduduki urutan keempat dalam produk domestik bruto dan urutan kelima dalam keseimbangan kemampuan berbelanja. Jerman ini adalah negara yang memiliki pengaruh besar pada kebudayaan, ekonomi, militer, dan kepolitik di Eropa maupun di dunia. Dilihat dari bangunan-bangunan bersejarah, arsitektur, dan kesenian yang dimiliki Jerman, negara ini memiliki daya tarik bagi wisatawan dalam negara maupun mancanegara untuk berkunjung bahkan untuk menimba ilmu di Eropa. Jerman juga adalah negara yang giat dalam melakukan diplomasi kebudayaan. Upaya yang dilakukan Jerman adalah mendirikan pusat kebudayaan yang secara umum bertujuan untuk menyebarkan pengaruh kebudayaan dan bahasa di negara lainnya. Pemerintah Jerman ini memiliki kebijakan bilateral terhadap negara lain. Tujuannya itu untuk memperkuat posisi bahasa Jerman di luar perbatasan negaranya dan melalui kerjasamanya dengan pemerintah dengan lain untuk mengembangkan peran Jerman dalam sistem pendidikan mereka dan aksi langsung melalui pengajaran yang diberikan oleh jaringan budaya. Salah satu kepentingan Jerman ini melakukan diplomasi kebudayaan adalah bahwa saat ini negara-negara Eropa saling bersaing untuk menjadi negara yang memiliki kualitas pendidik terbaik di dunia. Persaingan yang terjadi ini adalah untuk merebut mahasiswa-mahasiswa asing yang menuntut
pendidikan tinggi di negara-negara Eropa, terutama dari negara dunia ketiga. Mahasiswa internasional menjadi penting karena kemampuan menyedot devisa menjadi salah satu pertimbangan. Negara-negara di Eropa ini terkenal dengan kualitas pendidikan yang sudah baik dan saling bersaing untuk mendapatkan mahasiswa internasional, khususnya dari Indonesia. Kerjasama dalam bidang pendidikan ini adalah salah satu target utama dalam pelaksanaan diplomasi kebudayaan Jerman selain dari pengaruh kebudayaan dan bahasa Jerman. Bahasa Jerman ini adalah bahasa ibu yang paling banyak menuntutnya dalam Uni Eropa termasuk ke 10 bahasa yang paling banyak dipakai di dunia. Sekitar 120 juta orang memakainya. Jerman adalah negara dengan ekonomi terbesar di Eropa, PDB terbesar keempat dunia, dan pendapatan nasional bruto terbesar kelima dunia tahun 2008. Sejak era industrialisasi dan kapitalisme industri, negara ini berhasil menjadi motor, inovator, dan pengglobal ekonomi. Jerman adalah eksportir terbesar ketiga dunia pada tahun 2011 dengan nilai 1.409 triliun dolar AS. Ekspor sendiri berkontribusi terhadap sepertiga keluaran negara ini. Secara umum, Jerman tidak banyak memiliki bahan mentah, hanya lignit dan potas yang tersedia dalam jumlah besar. Sebagian besar pembangkit listrik di Jerman menggunakan lignit sebagai sumber bahan bakar. Minyak bumi, gas alam, dan sumber daya alam lainnya diimpor dari negara lain. Jerman mengimpor kurang lebih 2/3 dari energinya. Sektor jasa berkontribusi 70% terhadap PDB, industri 29,1%, dan pertanian 0,9%. Kebanyakan produk negara ini adalah produk teknik seperti mobil, mesin, logam, dan bahan kimia. Jerman juga merupakan produsen turbin angin dan teknologi tenaga surya utama dunia. Pameran perdagangan terbesar di dunia diadakan di beberapa kota Jerman seperti Hannover, Frankfurt, dan Berlin. Kombinasi dari produksi berorientasi jasa penggelontaran dana untuk riset, hubungan kuat antara industri dan akademisi, dan hubungan internasional berkontribusi terhadap ekonomi Jerman. Dari 500 perusahaan terbesar di dunia berdasarkan penghasilannya menurut majalah Fortune Global 500, ada 37 yang berkantor pusat di Jerman. Merek-merek yang terkenal di pasar global antara lain Mercedes-Benz, BMW, Adidas, Audi, Porsche, Volkswagen, Bayer, Bus, Bosch, Siemens, Lufthansa, Saab, dan Nivea. Antara tahun 1991 dan 2010, ada 40.301 merger dan akuisisi yang melibatkan perusahaan Jerman dengan total nilai sekitar 2.422 miliar euro. Transaksi terbesar sejak tahun 1991 adalah akuisisi manajemen oleh Vodafone dengan nilai 204,8 miliar euro tahun 1999 dan merger antara Daimler-Benz dengan Chrysler membentuk Daimler Chrysler dengan nilai 36,3 miliar euro tahun 1998. Hasil skor PISA atau Programme for International Student Assessment untuk tahun 2018 telah diumumkan di Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD. Jerman berada pada urutan ke-20 dari 78 negara dengan skor 598. Pengukuran PISA bertujuan untuk mengevaluasi sistem pendidikan dengan mengukur kinerja siswa di pendidikan menengah, terutama pada 3 bidang utama, yaitu matematika, sains, dan literasi. Peringkat PISA Jerman yang tinggi karena adanya kebijakan dari pemerintah Jerman seperti menetapkan standar federal tentang kualitas pengajaran, orientasi yang lebih praktis dalam pelatihan guru, dan pengalihan sebagian tanggung jawab dari Kementerian Pendidikan ke sekolah setempat.
Yang pertama yaitu untuk membentuk pribadi sosialis. Yang kedua, mengembangkan individualitas dan partisipasi dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga, menyiapkan lulusan yang berkualitas. Jenjang pendidikan di negara Jerman terbagi ke dalam 5 jenis. Yang pertama yaitu prasekolah atau Kinderkrippe. Yang kedua adalah taman kanak-kanak atau Kindergarten. Yang ketiga yaitu sekolah dasar atau Grundschule. Yang keempat adalah sekolah menengah atau Sekundarstufe 1. Yang kelima adalah perguruan tinggi. Secara umum, kurikulum pendidikan Jerman dapat diformulasikan sebagai berikut. Yang pertama, tujuan umum kurikulum ditentukan oleh peraturan sekolah atau sering dinyatakan pada mukaddimah suatu keputusan, sedangkan tujuan khusus diterbitkan dalam kaitannya dengan pedoman kurikulum. Yang kedua, silabus. Rekomendasi metode mengajar dan model rencana pelajaran diputuskan oleh Kementerian Negara. Yang ketiga, mengenai buku teks. Tidak ada yang dapat dipakai tanpa ada persetujuan dari Kementerian Negara bagian, dan guru boleh menggunakannya sejauh terdapat dalam daftar rekomendasi buku yang sah. Yang keempat, metode mengajar bukan teacher centered tetapi student centered, yang sifatnya open instruction atau murid belajar atas dorongan sendiri. Evaluasi atau tes formal pada prinsipnya tidak digunakan untuk menilai keberhasilan anak di sekolah, akan tetapi hanya untuk keperluan diagnostik yang mengidentifikasi jenis-jenis disleksia, yaitu kesulitan belajar akibat kondisi tertentu pada otak. Pendekatan yang dipakai untuk mengetahui pencapaian murid sepenuhnya diserahkan kepada guru selama proses belajar berlangsung. Hasilnya digambarkan dalam bentuk laporan kemajuan tertulis, terutama pendidikan dasar. Jerman merupakan salah satu negara di Eropa yang tergolong sebagai negara maju. Istilah negara maju sendiri diberikan bagi negara-negara yang memimpin secara ekonomi maupun ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia. Jerman merupakan negara dengan perekonomian terbesar nomor 4 di dunia dengan pendapatan nasional terbesar kelima di dunia.